Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kuruk sumangeta. Inilah podcast series 352 Sulawesi Selatan seri keempat. Melawan Corona dari Kota Bandeng. Kita sudah terhubung dengan Bapak Wakil Bupati Pangkep, Haji Sahban Sambana, Sarjana Hukum, langsung dari kantor Bupati Pangkajenek Kepulauan Pangkep, sekitar 53 km dari studio Tribun Timur di Jalan Cenderawasih 430 Makassar. Assalamualaikum wabarakatuh Pak Wakil Bupati. Oke, pasti. Sehat. Sehat-sehat Pak. Sehat, alhamdulillah sehat Pak Dirman. Ya, alhamdulillah. Kita juga sehat. Ya, sehat. Ini dari gunung atau dari pulau ini Pak Bupati? Ya. Baru dari gunung atau dari pulau? Oh kita, di pulau mana? Ya. Ini kan Pangkep ini kan hanya ada 3 dimensi Pak Bupati. Ada pegunungan, ada kepulauan. Jadi kalau habis kunjungan dari luar kantor bupati ya, kalau bukan dari gunung ya dari pulau. Ya. Tapi insya Allah sekitar 45 menit ke depan kita akan berbincang tentang penanganan COVID-19 di Kabupaten Pangkep. Ya, kira-kira temanya melawan Corona dari Kota Bandeng. Pangkep ini kan selain dikenal sebagai jeruk, kota jeruk, juga Kota Bandeng, kota udang dan sito yang sekarang ini coba dikembangkan lagi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, meskipun di Pangkep beberapa puluh tahun lalu itu sudah menjadi komoditi emas di Kabupaten Pangkep. Baik, Pak Bupati, tapi Pak Wakil Bupati, mungkin di kesempatan pertama ini saya mau sampaikan ke Tribuners kita bahwa perbincangan kita ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun Sulawesi Selatan ke-352. Jadi menyambut ulang tahun Sulawesi ke-352 ini kita mencoba melihat apa-apa yang terjadi di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, khususnya dalam penanganan COVID-19 atau Corona yang kita sudah mengalami 2 kali gelombang serangan ini kalau menurut pengamatan para ahli. Mungkin Pak Wakil Bupati bisa gambarkan dulu kepada kita, kepada Tribuners, ke pendengar kita, penonton kita, bagaimana sekarang ini situasi COVID-19 di Kabupaten Pangkep sendiri. Ya, tabe Pak Saban. Ya, makasih Pak Dirman, para pemirsa di mana saja berada. Tentu saya menyampaikan terima kasih, khususnya kepada Tribun Timur yang memberikan kesempatan kepada saya berinteraksi dengan kita semua, sekaligus ingin mengetahui perkembangan khususnya daripada COVID-19 yang ada di Kabupaten Pangkep. Awal memang ini semua seluruh dunia, persoalan COVID ini dialami oleh semua negara di dunia, tidak terkecuali Kabupaten Pangkep Indonesia Selatan. Tentu di awal memang COVID ini hanya merupakan persoalan kesehatan saja. Awal-awal seperti itu, dari tahun lalu kita hanya berkutat people, tapi lama-kelamaan tentu berpengaruh kepada semua sendi-sendi, termasuk di bidang ekonomi, seperti di bidang segala sendi kehidupan masyarakatnya, perekonomian masyarakat tanpa kecuali, sehingga tentu menyikapi semua ini, tentu semua daerah tentu harus bersikap untuk bagaimana supaya COVID ini secara perlahan dan pasti bisa kita atasi. Namun dia dalam 1 tahun kurang waktu ini, alhamdulillah perkembangan ini, walaupun kita sudah mengalami serangan 2 kali, tapi tentu di daerah terutama di Pangkep ini tetap berjibaku bersama dengan unsur yang lain, bersama dengan unsur Forkopimda, bersama dengan para camat, para satgas yang ada di desa dan kelurahan, tentu harus bersama-sama
melakukan namanya antisipasi sekaligus kita melakukan edukasi kepada masyarakat, seluruh masyarakat tanpa kecuali. Karena kita tahu persis bahwa di Pangkep ini di awal-awal COVID memang termasuk daerah yang termasuk rawan, sehingga di beberapa kali saat-saat yang lalu sebelum melanda ini kita juga termasuk daerah yang masuk level masuk di zona merah. Dan terakhir alhamdulillah berkat kerjasama kita, berkat pemahaman dari masyarakat kita yang tentu juga dengan kesabaran aparat, karena menghadapi masyarakat ini kita tidak boleh terlalu frontal. Harus kita melakukan namanya pendekatan persuasif untuk memberikan penyadaran bahwa COVID itu tidak perlu kita takuti, tapi itu kita harus waspadai. Seperti itu, sehingga masyarakat tentu di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari juga tidak terlalu khawatir, tapi tetap kita memberikan pemahaman, penekanan bahwa untuk menghindari COVID ini tentu ada beberapa hal yang harus kita harus lakukan. Pertama dengan 3M kemarin kan ada beberapa pemerintah pusat sudah memberikan kita kebijakan-kebijakan, maksud bagaimana ya. Pertama tentu new normalnya kemarin kan ada, tapi setelah itu nanti sudah lagi PPKM, ada macam-macam lagi, sehingga akhirnya dengan cara-cara seperti dengan kebijakan tentu daerah harus mau tidak mau, suka tidak suka harus juga mengikut, karena memang trennya seperti itu. Tren setelah kita melakukan namanya PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat itu di daerah masing-masing, kita pembatasan antara lain kalau kemarin ada yang 25%, kalau kegiatan ada 50%, bahkan ada itu yang kita lakukan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini Pangkep dengan COVID-nya ini, alhamdulillah kalau di rumah sakit, tingkat keterisian rumah sakit ini sudah tidak ada lagi Pak Dirman, sudah alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Bahkan ada 2 kecamatan kita yang sudah memasuki zona hijau. Zona hijau itu antara Baloci dengan Tondon Talasa. Yang lain kita kuning. Jadi tetap kita harus waspada. Jangan kita menganggap bahwa ya. Kawasan pegunungan ya Pak Wakil. Ya, kenapa Pak? Baloci dan Tondon Talasa ini di kawasan pegunungan. Ya, kita sudah. Jadi kita sudah ada peta terakhir ini bahwa Baloci dengan Tondon Talasa itu sudah masuk zona hijau. Ya. Yang lain ini yang kecamatan kita yang ada di daratan masih kuning dan pulau juga masih ada, jadi seperti itulah ya. Kita masih, walaupun kita masih berada di level 1 Pak Dian. Ya. Itu barangkali gambaran singkat tentang. Tapi kalau puncaknya kemarin menyentuh angka berapa Pak Wakil? Berapa? Waktu puncak-puncaknya kemarin, kalau boleh dikatakan puncak pandeminya di Pangkep itu menyentuh angka berapa kasus? Kita puncak kemarin terus terang saja, waktu puncak kemarin itu tingkat keterisian bor rumah sakit itu penuh Pak. Dengan keterisian itu rumah sakit Batara Siang ini kan ada 32 kamar Pak di sana. Itu terisi semua Pak Dirman. Belum lagi yang isoman. Cuma memang dari sekian ribu yang penderita COVID sekarang ini, ada data kita yang kasus ini, kalau saya bisa sebutkan, untuk sementara total kasus konfirmasi itu 2.000 lebih, 2.800 kita Pak. Terus yang sembuh itu 2.741 Pak Dirman. Jadi dari konfirmasi 2.800, yang sembuh itu 2.000, yang meninggal itu 103 kasus. Dan sementara ini masih ada kasus aktif 17 kasus. Perlu barangkali saya sampaikan, saya luruskan bahwa ini juga kenapa tinggi, kenapa banyak, karena banyak juga kasus-kasus yang terjadi di Pangkep ini. Tidak semua warga masyarakat yang tinggal di Pangkep itu yang menderita kasus. Banyak warga kita yang kebetulan berada di Makassar ber-KTP Pangkep itu harus masuk data di Pangkep Pak. Seperti itu. Seperti. Jadi banyak kasus yang terjadi tidak bukan masyarakat kita yang asli di sini yang tinggal di Pangkep, tapi kejadiannya itu banyak terjadi juga di daerah-daerah lain, kebetulan masyarakat kita yang berKTP Pangkep. Kemarin ada kita pernah mendengar bahwa ada yang klaster kemarin yang ke awal-awal itu Pak, klaster dari mana? Dari pesantren, dari Jawa Timur, dari masyarakat yang dari Malaysia, itu semualah yang
menghiasi setelah diakumulasi, ternyata itulah yang dari jumlah 2.800. Kesembuhan juga begitu Pak Dirman, kesembuhan juga itu seperti itu. Banyak masyarakat kita yang sembuh, juga tidak sembuhnya di sini, sembuhnya di Makassar. Tapi karena tadi saya katakan bahwa mereka berKTP Pangkep itu kita kategorikan bahwa dia masuk data di kabupaten. Yang meninggal juga seperti itu Pak Dirman, yang meninggal juga seperti itu. Banyak, tidak semua masyarakat yang kita yang meninggal itu ada domisilinya di Pangkep. Tapi ada daerah Palopo, ada daerah Baru, daerah Makassar, semua gitu. Sehingga itu harus menjadi data dari kita. Cuma yang biasanya kita daerah-daerah barangkali sedikit menggarisbawahi bahwa kenapa Pangkep ini cukup tinggi, karena salah satu indikatornya adalah keterisian rumah sakit. Ini kan sebenarnya kalau menurut pemerintah daerah itu sebenarnya adalah kami sedikit agak keberatan sebenarnya. Karena memang kapasitas rumah sakit kita kan cuma 32 orang saja Pak. Padahal ada rumah sakit yang 100 tapi karena belum penuh, itu belum dikatakan seperti, padahal kita kalau 32 kalau sudah penuh itu namanya sudah level merah Pak. Jadi ini yang harus kita padahal luruskan. mungkin ada yang 50 cuma karena kapasitas kamarnya 100. Nah itu kan seperti kita 32 penuh sudah dikatakan kita level 4. Padahal ini yang harus kita garis bawahi. Kita cuma keterisian 32 dan itu tidak pernah lebih Pak. Termasuk juga isoman. Ini juga yang biasanya kesembuhan ini tingkat kesembuhannya rendah bukan rendah Pak. Karena memang yang termonitor itu di dalam pelaksanaan ini hanya yang kesembuhan di rumah sakit saja Pak Dirman. Tapi yang isoman itu kalau sakit, kalau dia kasus, kalau dia aktif, kalau dia terjangkit itu masuk di data. Tapi begitu sembuh tidak ada lagi laporan masuk. Sehingga jadi kelihatan bahwa tingkat kesembuhan kurang. Padahal sebenarnya lebih banyak tingkat kesembuhan daripada kasus yang terjadi karena tidak terlapor Pak, tidak terdata oleh teman-teman Satgas yang ada di bawah seperti itu. Sehingga inilah yang membuat kita kenapa ini tetap tinggi, karena memang kesembuhan tidak pernah terlapor oleh tim Satgas atau yang ada di rumah. Seperti itu Pak Dirman. Oke. Ya, saya kira gambaran awal tadi itu sangat detail dari Pak Wakil Bupati. Ini kan ada salah satu kesulitan kita di Pangkep kan daerah-daerah kita banyak di pulau-pulau Pak Wakil, di mana untuk menjangkaunya itu butuh perjuangan tersendiri. Bagaimana gambaran di pulau kondisi COVID-19 di pulau-pulau di Pangkep Pak Wakil? Justru saya merasa heran Pak Dirman. Ini kan namanya jelajah pulau ini sudah hampir semuanya Pak saya datang. Dan kehidupan mereka di sana hampir biasa-biasa saja. Dan tapi tetap namanya protokol kesehatan. Dan di sana tidak banyak Pak Dirman. Cuma memang kita tidak banyak kalau di pulau. Padahal kita khawatir sebenarnya. Mungkin karena memang keterbatasan mereka berinteraksi dengan masyarakat kita. Masyarakat yang lain Pak. Karena di pulau itu kan tidak sembarang juga orang, bukan orang lainnya di sana. Cuma itu aja putar terus di situ. Tidak pernah mereka melakukan interaksi di luar. Yang kita antisipasi biasanya daerah-daerah kita yang mungkin nelayan-nelayan kita atau masyarakat kita yang selalu bolak-balik Makassar pulau. Seperti ada kan masyarakat pulau kita Pak Dirman itu seperti itu Pak Biring itu dan utara itu kan interaksinya itu banyak-banyak ke Makassar, lain-lain kita banyak ke Makassar, ke Pautere dan lain sebagainya. Terus yang di Kalmasi itu interaksinya banyak ada juga ke Pautere, ada juga yang ke Batu Licin, ke Madura sana. Terus yang di Lombok, yang di tengah itu di Lukan Tengah yaitu itu seperti juga kita khawatir jangan sampai ada masyarakat yang berinteraksi, dan memang ada masyarakat penduduk kita yang tinggal di Lombok ini yang kita khawatirkan yang masuk ke Tangaya, ke Pangkep itu, ke mana ke Sailus dan lain sebagainya, itu yang kita khawatir. Tapi rupanya nggak ada. Setelah kami pantau, itu sangat sedikit sekali Pak. Ada pun juga yang tapi tidak terlalu keras. Jadi mereka isoman saja. Jadi persentasenya sangat 0,0 sekian persen dibanding dengan kabupaten. Ada sih kasus 1-2, tapi itu cepat kita antisipasi semua dan ini yang padahal kan mereka itu yang sangat kita khawatirkan karena berinteraksi langsung dengan Jawa Timur yang sangat merah, apalagi Lombok juga yang pernah merah.
Ya. Makassar lebih-lebih, tapi alhamdulillah justru kondisinya seperti itu ya Pak Wakil. Benar-benar saya malah heran Pak. Saya malah pernah di Kalmasi itu 20 hari Pak. 20 hari saya lebaran di sana. Saya malah bulan suci di sana, tapi alhamdulillah. Itu Selama dalam saya rangka berada di sana, program jelajah pulau itu seperti apa memang programnya itu Pak Wakil? saya kan kunjungan kerja Pak. Kunjungan kerja, tapi saya mampatkan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, pada waktu saya hampir 20 hampir 21 Pernah hari. kehilangan, pernah dianggap kehilangan jejak di laut karena jelajah pulau itu. Itu sebenarnya memang sih ada pemberitaan sedikit agak, memang kami bukan rombongan kami itu waktu berangkat, memang rombongan sebagian itu saya turunkan di Kalmas Pak, baru kami lanjutkan perjalanan ke Dewakan sana. Jadi rombongan Ibu Wakil Kota Tembung Padang, Ibu Camat dan semua, kami drop dulu di ibu kota, kami melanjutkan perjalanan. Jadi itu karena ada visa sampai 3, betul saya visa 3 hari Pak, karena ibu ada di Kalmas, saya ada di Dewakan, nanti 3 hari kemudian baru kami ketemu. Jadi Akhirnya Pak Wakil dianggap hilang di laut. Ya, jadi gitu. Jadi seperti itulah beritanya kemarin, sehingga ada mungkin ya untuk mengalihkan perhatian barangkali teman-teman, tapi sempat kaget juga keluar. Sebenarnya memang rombongan kami setelah kami ke daerah barat sana yang berbatasan dengan Batu Licin, kami pulang itu drop ibu dulu. Karena untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri, ya mereka ibu-ibu kan namanya itu. Di sana kami lebaran, terus saya meninggalkan rombongan yang lain, saya melanjutkan perjalanan kunjungan kerja ke daerah timur sana sampai 3-4 hari Pak. Itu perjalanan berapa jam ke daerah itu Pak Wakil? Ya, kalau dari sini ke Tangaya ke Kalukuang itu hampir 18 jam. 18 jam ke ibu kota Kalukuang Pak. Yang kalau sampai di ujung sana, ujung barat di Pamantawang itu bisa sampai 24 jam Pak, 1 hari 1 malam kita. Kalau di Tangaya itu 1 hari 2 hari 1 malam. Nah, itu sampai di ibu kota. Iya. Kalau lancar Pak, kalau ketemu saya pernah sekali Pak, Dirman, saya harus nginap di pulau. Saya ada namanya gusung itu istilahnya kalau kita di sini, itu memang tempat berteduh bagi kapal-kapal yang mungkin tidak bisa tembus ombaknya. Jadi saya bersama keluarga itu harus dengan kapal kecil harus meneduh dulu, berlindung di satu pulau untuk supaya ombak ini supaya bisa teduh, baru kami lanjutkan perjalanan. Jadi kami pernah 2 hari 2 malam di tengah laut untuk ketemu dengan masyarakat. Bagus. Jadi itu waktu kejadian itu selama 3 hari Pak Wakil Bupati kehilangan kontak dengan keluarga. Ya, apa boleh buat Pak? Karena memang juga kehilangan kontak kan tidak ada jaringan Pak Dirman. Kehilangan kontak. Saya tidak bisa bayangkan pangkat itu, aduh. Ya, namanya memang pejabat di pangkep ini memang harus punya itu Pak. Harus punya nyali tersendiri, harus punya punya perhatian masyarakat kita, karena ini masyarakat kan bukan hanya di daratan Pak, bukan hanya di gunung, tapi juga di pulau juga membutuhkan perhatian, membutuhkan sentuhan-sentuhan, membutuhkan semangat-semangat juga supaya mereka juga merasa bahwa ini tidak dianaktirikan. Saya takut jangan sampai ada kita dianaktirikan tidak pernah inilah. Dengan saya lakukan seperti itu sehingga mereka menganggap bahwa ini bagian dari kita. Jadi mereka semangat kembali untuk membantu kami di dalam. Pak Bupati, adakah di antara daerah yang kita kunjungi itu yang merasa baru pertama kalinya ada pejabat yang mendatanginya? Mungkin Pak Wakil Bupati yang datang baru mereka merasa didatangi oleh pejabat dari seperti itu. Betul. Karena saya ke Kalmas itu Pak, bukan hanya datang satu tempat, tapi memang dari sekian banyak pulau itu tinggal satu yang saya belum datangi Pak kalau di Kalmas itu. Namanya Pulau Bangko Huluang, tapi itu ibu kotanya udah. Ya, ada beberapa pulau yang sudah. Jadi saya bukan hanya datang di ibu kota tertentu di ibu kota, tapi saya memang keliling Pak Dirman. Saya keliling itu bukan cuma 1-2 kali, bahkan saya sudah 5 kali 6 kali ke Kalmas Pak. Selama periode saya. Terus yang Tangaya sudah 7 kali, baru 7 kali Pak. Itu juga pulaunya juga saya tidak ada. Iya, senang juga mereka, dan itulah tadi begitu senangnya mereka. Bahkan ada memang yang pertama kali datang oleh pejabat seperti saya itu, mereka memang sudah punya hajatan Pak. Hajatan untuk bila mana saya datang di sana itu luar biasa penyambutannya Pak Dirman di sana. Bahkan mereka menandu saya.
Dan saya tidak mau menyiksa masyarakat, tapi mereka sudah bertekad dan memang sudah niat bahwa kalau siapapun pejabat datang di sini, kita harus tanduk, kita harus bopong, kita bawa kemana supaya itu tanda Saking tanda senangnya itu, gembira, Pak. tanda surya, gitu. Begitu gembiranya masyarakat menyambut kami, Pak Betul. Dirman. Luar biasa, luar biasa. Itu yang kita pakai ke daerah-daerah begitu, yang kapal joloro biasa itu. Kapal-kapal biasa yang dipakai nelayan itu yang kita pakai ke keliling begitu, Pak Wakil. Maksudnya, memang kita kan macam kadang kan ada biasa kapal-kapal kendaraan Pak ya. Kadang ini kan sudah bagus, sudah ada perintis Pak. Sudah ada kapal perintis dari Kementerian Perhubungan Pak, itu subsidi pemerintah. Ya, namanya tol laut, istilah tol laut. Ini ada. Tapi kadang juga kalau tidak berlayar, saya pakai kapal kecil Pak. Kapal kecil, kapal semua jenis kapal saya sudah rasakan Pak. Rasakan dengan kondisi situasi laut yang ya kita juga tidak tahu bersahabat atau tidak, seperti itulah. Nanti di tengah laut kita tidak tahu, kita tidak bisa prediksi kapan datangnya ombak, kapan datang ya apa boleh buat kalau sudah di tengah-tengah laut Pak Dirman, apa boleh buat. Saya pernah terjadi bersama keluarga dan rombongan itu hampir 100 orang, saya menuju Kalmas Pak. Itu saya sempat menghadapi badai, itu ombak 7 meter Pak. Wih. 7 meter. Jadi saya pernah merasakan itu di Pulau Dewakang di sana. Itu luar biasa ombaknya, luar biasa gelombang yang saya hadapi. Itu kami diterpa gelombang itu mulai jam 2 malam sampai jam 10 pagi, Pak. Alhamdulillah. Berkat ya mungkin karena niatnya untuk ketemu masyarakat itu memang ikhlas, sehingga Tuhan masih melindungi saya Pak Dirman. Seperti itulah. Tapi saya tidak kapok Pak. Saya tidak kapok. Ya, bahkan setelah itu saya berkunjung ke Tangaya lagi. Setelah Kalau itu, kalau 2 minggu kemudian. perjalanan begitu, Pak Wakil, berarti lebih banyak kita duduk bersila saja di kapal dibanding baring-baring itu. Ya selonjor kita kalau berdiri kalau lagi gitu aja. Selama 1 kali 24 jam Pak. Kita di ibu kota pulau itu pulaunya sudah tidak berjauh lagi Pak. Ada kita kira 3 jam, ada 4 jam. Tapi kalau dari Pangkep sini, dari Pawoten atau Macinibani, itu masih menempuh jarak sampai 10 sampai 12 jam Pak. Gitu. Dan kapal ya seperti itu. Tapi kalau sudah di ibu kota, sudah dekat pulau, sudah ada pulau-pulau yang pertama kita sudah berdekatan, sudah ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Seperti itu. Begitu juga di Lukan Tangaya Pak Dirman. Seperti itulah kondisi tadi. Ini bedanya ini bupati dengan wakil bupati di Pangkep. Kalau mungkin kalau dari saudara-saudara kita dari Luwu Raya, kalau kunjungan kerja ke Makassar bisa tidur-tidur enak di mobilnya, apalagi kalau naik Alphard. Tapi kalau Pak Saban kunjungan kerja ke daerah tidak bisa. Kita anggap saja kapal yang kita pakai itu rasa Alphard Pak. Jadi rasa Mercy gitulah. Kita bawa ke sana aja Pak Dirman. Supaya jangan kita terlalu berpikiran, sudahlah. Kita ini pasrahkan jiwa kita. Kita ingin amanah Pak. Terus terang saya dalam 2 periode ini saya ikhlas saja. Saya kalau Tuhan menentukan lain ya sudahlah. Saya mungkin dikebumikan di Taman Pahlawan di Menilu situ kalau itu namanya bagian. Ya, apa boleh buat. Ini ikhtiar saja Pak Dirman, ikhtiar saja kita. Karena itu tadi seperti yang dibilang Pak Saban tadi ya, karena mereka juga rakyat kita yang butuh juga merindukan kehadiran kita ya, mau tidak mau kita harus
Ya, Assalamualaikum. Apa kami sudah bisa terhubung kembali dengan kantor Bupati Kabupaten Pangkal Pinang dan Kepulauan? Ya, Pak Wakil, Assalamualaikum Pak Saban Samana. Apakah sudah bisa mendengar suara kami dari studio? putus suaranya Pak Halo, Dirman. Assalamualaikum Pak Ah, Saban. ya, ya siap, ya. Oke, Ya, bagus. Dah. ya. Ya, Ah, ya, kita mengalami sedikit gangguan jaringan, Pak ya, Saban. ya. Ya, padahal sudah sementara asik nih kita cerita ini. Kayak kita lagi di pulau ini tiba-tiba kena gelombang besar, Pak Saban, sampai harus jaringan terputus. Ya, saya tadi menyampaikan ke pemirsa kita, ke Tribuners, bahwa Kabupaten Pangkep itu salah satu daerah yang paling awal melakukan proteksi rumah tangga terhadap warganya. Ya. Ya, seingat kami sekitar bulan-bulan Mei, Juni 2020 itu menjelang Lebaran, kalau tidak salah Ramadan itu tahun 2020 Pak Saban. Ya. Itu mungkin juga idenya dari Pak Saban waktu itu sebagai mendampingi bupati beliau yang terdahulu. Ada edaran bupati itu wajib bagi kepala rumah tangga melapor kalau ada tamu yang datang ke rumahnya 1 kali 24 jam. Kepala rumah tangga melapor 1 kali 24 jam kalau ada tamu yang datang di rumahnya atau datang keluar Ya. kelurahan itu. Itu bagaimana sebenarnya kebijakan itu Pak Tabe? Pak Dirman, tapi ini kan kebijakan daerah itu masing-masing kan berbeda. Ya, 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 Pendekatan-pendekatannya itu ya dilakukan juga sangat berbeda, ya, tergantung dari karakter masyarakat itu. Ya, ya. seperti itulah. Jadi dengan puncak-puncaknya pada waktu itu, kita memang melakukan eh, Bapak pimpinan dan Pak Bupati memerintahkan kepada semua jajaran termasuk Forkopimda untuk turun di desa kelurahan masing-masing untuk proaktif melakukan rahasia Pak, Hmm, melakukan apa ya seperti itu. Jadi kita tidak frontal melakukan melarang orang untuk tidak, tapi tetap hmm, kita selalu memberikan dia pemahaman. Agar jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kan begitu tuh hmm, Pak. Apalagi terakhir ini kan ada 5M, mobilisasi massa dan menghadirkan banyak kan seperti itu acara-acara seperti itu. Jadi banyak kiat-kiat, banyak kebijakan-kebijakan, bahkan surat edaran ini, bahkan di masjid pun kita selalu melakukan namanya protokol kesehatan, jaga jarak selalu, walaupun di awal-awal itu selalu mendapatkan mungkin protes atau tantangan dari mungkin uh, kaum kalau kalangan yang belum menyadari tentang bagaimana bahayanya COVID ini. Karena ya, memang Pak Dirman, memang ada yang berapa orang yang memang kita selalu kesulitan kita untuk terutama karakter masyarakat yang memang tidak percaya dengan corona Pak. Ini yang selalu ini kan ada Pak. Ada di kalangan kami itu memang tidak percaya dengan corona. Nah, itu yang paling berbahaya sehingga ini kita ya, melakukan terus pendekatan. Mereka tidak mau melihat kenyataan yang ada. ya, Sehingga ya, kita kalau memberikan edukasi kepada mereka, saya yang penting Bapak menjaga jarak saja. Kalaupun tidak percaya seperti itulah. Jangan sampai nanti gara-gara Anda sendiri itu bisa merugikan orang banyak seperti itu. Kalau Anda tidak percaya orang silakan aja, tapi Anda jangan berkomunikasi, berinteraksi dengan keluarga-keluarga lain, kan ini berbahaya bagi kita. Tapi lambat laun mereka ya kaum itu eh, masyarakat itu lambat laun juga menyadari mungkin karena begitu tingkat perkembangan apalagi dengan klaster-klaster, apalagi dengan jenis-jenis virus yang sangat mematikan, mereka menyadari dengan sendirinya begitu. Karena begitu sehingga lambat laun kelompok masyarakat ini yang tadinya tidak mempercayainya juga merasa merasa mungkin merasa apa merasa takut, merasa hati-hati juga dengan sendiri mereka menyadari itu. Seperti itu Pak Dirman, kiat-kiat ya, siap. kita Ya, selalu ya. Jadi kita tidak melakukan namanya pembatasan seperti menyuruh orang kembali, tidak ada Pak. ya, Kita tidak. Biasanya kan ada daerah seperti itu ya. melakukan kegiatan gitu kalau bukan penduduk Pangkep kau kembali ke Mars jangan. Tapi tidak seperti itu Pak. Kami Hmm, tetap memberikan dia kelonggaran tapi ya, dengan catatan supaya ya begitu kalau ini kan Pangkep ini lintas ini.
Iya, Orang yang mau ke Parepare pasti lewat Pangkep. Orang mau iya, ke Baru lewat Pangkep. iya, Orang mau kemana lewat Pangkep. Ini iya. tidak bisa kita mau lewat kemana Pak. Kemarin kan jauh kasihan. Hmm, Dan kalau dia ya cuma itu kita awasi mereka, karena di sini juga Pangkep ini kan terkenal dengan kulinernya Pak. iya, Mereka iya, kadang datang lewat Pangkep ini kadang. Ini kadang rumah makan pun juga kita tidak berikan dia penekanan bahwa jangan buka warung tidak, tapi tetap menjaga jarak tetap. Jadi ekonomi tetap jalan Pak. iya, iya, Jadi betul. masyarakat tetap beraktivitas seperti Iya, iya, semula. iya. Jadi memang awal-awal itu kita memang pelarang, tapi karena ini bukan persoalan kesehatan, tapi karena persoalan ekonomi, makanya kita Iya, pelan-pelan melonggarkan, membuka tetap pengawasan dari Satgas Covid Pak. Seperti itu. Begitu juga pesta-pesta perkawinan Pak Dirman. iya, Seperti itu iya, yang iya. Betul. ya, Ya. Tapi apalagi ya. di tengah penanganan puncak, kalau boleh kita katakan puncak penanganan COVID ini kan berbarengan dengan pengerjaan rel kereta api juga di Pangkep itu, Pak Wakil. Ya, ya, Dan itu juga benar, benar, mendatangkan benar. banyak orang dari luar datang di situ Ya, di ya, 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 proyek ya. strategi nasional itu. Benar Pak. Mm-mm. Benar, benar. Oke. Ya. Nah, itu yang kita lakukan seperti itu. Kita berikan pemahaman kepada kementerian terkait Ya, maupun juga pekerja-pekerja, karena ini pekerja banyak dari luar Pak. betul. Seperti di kampungnya Pak Dirman di Marang itu kan sana itu banyak banyak pekerja Iya, itu saya pekerja kalau pulang keluarga di sana. saking orang Ya, Jawa banyak. di sana Ah, saya dengar iya. bicara. Jadi tetap pengawasan Covid Pak. Dan mereka bahkan kami pernah menutup Pak. Jangan Hmm, kalau orang dari luar, kalau tidak dilakukan dulu pemeriksaan dulu. Kalau bet- memang mereka positif, ya, kalau positif atau negatif silakan. Tapi kalau positif maaf saja. Anda harus kembali ke dulu untuk sampai istirahat dulu, jangan berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Seperti itu Pak. ya, Pak siap. Dio. Ya. Ya. Tapi kalau untuk pendidikan sendiri, sektor pendidikan, Pak Wakil bagaimana kebijakan Ya, kita di Pangkep dalam apa itu pembelajaran tatap muka itu, dalam Kak. gitu. Ya. Ya seperti apa Terkait itu, dengan Pak? PTM ini, ya, Pak Dimas, terkait dengan PTM ini kita belum melakukan secara keseluruhan, Pak. Kita masih sangat berhati-hati menyikapi itu. Karena dari data yang ada, Tabe, saya perlu mungkin gambarkan karena tingkat penurunan COVID di Pangkep ini itu juga sangat-sangat sangat dipengaruhi dengan kegiatan vaksinasi sekarang ini, Pak. Hmm, Jadi ya vaksinasi ini sangat-sangat besar pengaruhnya Pak. Sehingga karena sekedar gambaran saja kegiatan vaksin kita ini kita sudah lakukan untuk persentasenya. Vaksin pertama, kedua, dan ketiga bagi untuk utamanya bagi SDM kesehatan iya. ini sudah luar biasa. Di vaksin pertama itu kita sudah melebihi 100% Pak untuk Oh, SDM kesehatan. Ya, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Sedangkan untuk vaksin ketiga itu baru sekitar mencapai 50% Pak. Sudah di atas booster. 50% untuk ya. Ini terus kita lakukan. Yang kedua Pak Dirman, habis informasi juga untuk petugas publik, ya termasuk kami ini, termasuk para camat, para pejabat-pejabat yang ada itu vaksin pertamanya itu sudah di atas 76% Pak. Terus vaksin kedua itu sudah mencapai 56%. Hmm, Untuk lansia, vaksin pertamanya itu memang agak rendah karena ini juga lansia juga mungkin ya di samping mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak dan juga mereka juga harus diperiksa dengan bagus. iya, Karena kan para orang tua kita ini kan tidak segampang itu, dengan tidak beda dengan yang masih masih muda, masih apa mungkin tidak perlu. Ini kan rentan penyakitnya, kadang orang tua kalau tidak hati-hati juga kan bisa bisa berimbas fatal juga. Ini iya, baru sekitar vaksin baru 13%. iya, Dan iya, iya. untuk vaksin kedua itu baru 6%. Walaupun kemarin memang kebijakan pemerintah pusat untuk memvaksin orang tua kita lansia ini kan memang baru belakangan ada kebijakan Pak. Belum tidak seperti yang lain-lain. Nanti karena ini juga terkait dengan jenis vaksinnya kan tidak sama dengan vaksin yang diberikan kepada yang anak yang umur 30 tahun sampai 40 tahun. Yang umur seperti saya ini menjelang 60 ini juga harus ada vaksin-vaksin tersendiri, vaksin-vaksin pilihan yang cocok dengan kondisi tubuh kita. Seperti Iya, itu Pak Dirman. iya, Terus siap. untuk masyarakat umum, Iya. ini vaksinnya 21% dan vaksin kedua 10%. Kenapa dia rendah? Karena terus terang saja dari keseluruhan ini, baik juga ini juga sekadar informasi dan ini sudah kita laporkan ke waktu kunjungan juru bicara presiden.
Fajrul Rahman pernah ke Pangkep di bulan Iya. lalu, bertandang ke Pangkep, dan itu juga ke Presiden Jokowi memang memerintahkan Pak Fajrul untuk memonitor, memantau langsung tentang kendala hambatan dari terkait dengan pengadaan vaksin. Nah, semuanya ini vaksin sebenarnya memang serba terbatas, Pak. Kami kita sangat mengapresiasi semangat dari masyarakat kita seluruh Indonesia tanpa kecuali Pangkep, Pak. Begitu antusiasnya mereka untuk melakukan vaksin, tapi Iya, iya, di iya. samping itu tidak berbanding lurus dengan pengadaan vaksin, Pak. Sangat terbatas Ketersediaan sekali yang ketersediaan ada di bahan daerah. vaksin itu, Iya, Pak ya. nah, jadi seperti itu. Iya, jadi kita hargai, tapi itu pun juga tidak menyurutkan semangat mereka. Apakah Hmm. kalau kita di daerah kita melihat di media massa, di media elektronik kan begitu membulat, memang karena kita mengapresiasi, Pak. Rasa Iya, bangga kita kan berarti tingkat kesadaran masyarakat sudah iya, semakin tinggi iya, untuk betul. melakukan vaksin. Karena Iya, vaksin ini merupakan bagian dari ikhtiar, Pak. Mereka iya, sudah iya, sadar, Pak, luar biasa. Tapi iya, apa daya kami tidak punya kekuatan untuk mengadakan vaksin. Kami punya biaya, Pak. Kami iya, punya anggaran untuk membeli. iya, Tapi iya, iya, pengadaan iya. distribusi maupun stok yang ada itu tidak ada, Pak, kurang, Hmm. sehingga ini yang menyulitkan kami, sehingga kami selama ini melakukan kerjasama dengan TNI Polri yang juga punya jaringan untuk Iya, pengadaan. iya, Jadi iya. kita semua ya. Jadi bukan hanya TNI Polri, tapi lembaga-lembaga masyarakat, Hmm. perusahaan-perusahaan yang ada di sini juga berjibaku berusaha Hmm. untuk bagaimana supaya mendapatkan vaksin, termasuk organisasi kepemudaan, Pak. Di Iya, Pangkep iya, ini iya. ada berapa partai-partai juga seperti itu ikut Hmm. nimbrung Iya, iya, melakukan hal yang sama. iya, iya. Sehingga itulah yang mempercepat vaksinasi kita. Jadi Hmm. tidak terpusat oleh pengadaan pemerintah, tapi juga patut disyukuri bahwa TNI Polri, lembaga-lembaga masyarakat yang lain, perusahaan-perusahaan yang ada di Pangkep ini ikut. Partai-partai yang ada di Pangkep ini, organisasi pemuda yang ada di Pangkep itu juga ikut menyumbangkan tenaganya, bahkan vaksin, bagaimana cara mendapatkan Hmm. untuk melakukan vaksin kepada masyarakat Ya, kita. Itu yang sangat luar biasa, Pak. betul. Sehingga Iya. persentase kita untuk saat ini, Pak Dirman, secara keseluruhan itu untuk vaksin pertama itu memang masih sangat uh, sudah sangat tinggi sekali, bahkan kita sampai sudah 100, ya sudah 266, ada 444 penduduk kita sudah vaksin, Pak. Jadi Hmm. dari hampir 350 penduduk di Pangkep ini. Wih, Jadi sudah sudah 266. hampir Ya, 100%. ya sudah hampir 100%, luar biasa sekali, Pak. Iya, Nah, betul. inilah mendorong, ini yang membuat angka atau kasus yang ada di Pangkep yang awalnya tadi setiap hari ada orang sakit, 2-3 Hmm. orang, Hmm. meninggal juga hampir tiap hari, alhamdulillah sudah Hmm. tidak pertengahan lagi. Rumah sakit kita sudah kosong, Pak. Iya, iya, Kecuali yang betul. isoman ada, mungkin ada yang di rumah, semua sudah Hmm. luar Hmm. biasa. Dan itu yang Iya, kita apresiasi berkat kerja teman-teman semua yang ada di Pangkep. Begitu, iya, Pak siap. Dirman. Ya, Ya. ya. Oke, baik. Ini kan kita tahu bahwa selama pandemi ini, gelombang pertama dan gelombang kedua, seperti yang Pak Wakil Rens tadi ingatkan tadi kepada kita semua, bahwa itu sangat memukul sendi-sendi kehidupan kita, terutama perekonomian. Tapi kami Ya, yakin Pangkep ini punya daya tahan perekonomian yang tangguh ini, ya, Pak Bupati. ya, ya, ya. Ya, kira-kira di tengah pandemi ini, di masa pandemi ini, sektor-sektor apa saja di Pangkep ini yang boleh kita sebut sangat membantu sehingga pertumbuhan ekonomi kita di Pangkep boleh dibilang tetap di atas, Ya. tidak terlalu terpuruk amat sih. Ya. Kalau terkait imbas pasti ada, Pak Dirman, Ya, tapi tidak separah yang perkiraan orang. ya, Kami selalu berkeliling ke tengah-tengah masyarakat. Saya sangat mengapresiasi dan sangat berbangga bahwa dengan pandemi ini kegiatan perekonomian di Pangkep itu stabil, Pak. Stabil, ya, stabil. Ditambah lagi dengan mungkin juga ada perhatian pemerintah pusat ya terhadap masyarakat, memberikan bantuan stimulan ya, untuk karena dampaknya bukan hanya ekonomi kerakyatan saya, bukan cuma kelompok-kelompok ekonomi yang di bawah. Wakil bupati itu juga terkena imbasnya, Pak Dirman. ya. Seperti itulah ya. Jadi banyak imbas-imbas, tapi itu tidak terlalu parah dan alhamdulillah
perekonomian kita di Pangkep ini stabil saja dan seperti biasa, Ya. seperti biasa. Dan tentu saya berharap semua ini Pak Dirman ini terus kita pertahankan dengan kesadaran kita semua, kita jalin kolaborasi, kita Ya. jalin kerjasama supaya ada pemahaman bersama kepada kita. Dan itu yang selalu kita berikan kepada tadi di Pangkep ini tidak memperlakukan. Ya pernah kita memperlakukan namanya PFH, tapi itu pelan-pelan ini sudah kita mulai lagi normal, sudah mulai lagi, tapi tetap namanya jaga jarak tetap ada, masker tetap tidak boleh lepas dari kapan ada kami akan menegur mereka untuk memberikan contoh kepada yang baik kepada masyarakat kita. Seperti Ya, saya siap. sangat mengapresiasi semua perkembangan ini dan saya merasa bersyukur Pak. Ya, Mungkin ya. semua teman-teman para bupati, wakil bupati yang ada di Indonesia yang sebenarnya bukan tidak mau berobat ya karena imbasnya itu sehingga betul-betul yang ada di rumah sakit itu betul-betul yang corona Pak. Yang sakit-sakit biasa saja itu kita tetap lakukan namanya, tapi itu pun juga harus pulang, tidak dirawat inap gitu Pak. Sehingga Ya. ini cuma sangat sangat membantu kita dari sisi biaya operasional rumah sakit Pak. Seperti itu Pak Dirman. Sehingga Ya. ya banyak orang tidak sakit, berarti kan pelayanan juga agak karena kayak kita utamakan nih yang orang orang corona ini Pak. Ya, corona kan sudah tidak ada. Tapi sekarang ini sudah mulai lagi banyak lagi teman-teman, banyak lagi masyarakat yang melakukan pemeriksaan walaupun tidak rawat inap. Ya, dia cuma rawat jalan saja. Dan itu tetap kita layani. Dan kita berharap ya dengan sekarang ini ya mungkin BPJS juga bisa nanti kita manfaatkan. Jadi tidak ada masalah Pak dengan BPJS. Sekarang ini masih pelayan kita yang ada di rumah sakit dan puskesmas itu tetap jalan seperti sedia kala Pak. Begitu Pak Dirman. Ya, alhamdulillah. Iya, tapi untuk alokasi anggaran sendiri seperti apa gambaran umumnya Pak Wakil di sektor kesehatan, di sektor ekonomi terutama di penanganan COVID-19 ini? Ya, kita tahu kan sekarang era refocusing penganggaran itu Pak. Ya, ya. Ini yang membuat kami agak sedikit kelabakan. Ya. Karena APBD kami kan tadinya kan semua daerah Pak, seluruh Indonesia. Cuma kan sepertinya juga pemerintah pusat mengerti dengan itu. Dan daerah banyak, bukan cuma Pangkep. Kami bahasakan refocusing kami berikan tadi. Ini bikin repot dan bikin pusing kita. Awal bikin repot dan bikin pusing. Ya, repotnya begini Pak. Ini kan kita menganggarkan sesuatu. Ini kan APBD-nya sudah diketok nih. Kita sudah kegiatan ini, obat-obatan ini. Kan tiba-tiba ada surat dari kementerian. Ini harus melakukan efisiensi anggaran dengan sekian persen. Bayangkan Pak, bagaimana kita mau tidak kelabakan? Kegiatan apa lagi yang harus kita potong ini? Harus kita refocusing, kan seperti itu Pak. Betul. Ini kan kita sudah atur nih. Janji-janji politika kemarin, janji-janji kepada betul, iya. Semua, Pak. Iya, perbaikan jalan. Harusnya, mau tidak, kalau tidak anggaran yang dari pusat itu tidak akan turun Pak. Karena seperti itu Pak Dirman, begitulah. Jadi ada konsekuensinya, jadi bukan hanya sekadar perintah, tapi ada konsekuensi. Nah ini kan yang ini kan berat bagi kita. Padahal anggaran kita ini anggaran yang kita sangat butuhkan. Tapi apa boleh buat? Banyak kegiatan-kegiatan termasuk infrastruktur. Ya harus kita abaikan karena semuanya harusnya lari untuk bagaimana penanganan. Cuma sayangnya itu kan mestinya pemerintah pusat Pak Dirman saya pribadi ya. Kalau saya mengatakan mestinya pemerintah tidak usah percaya sepenuhnya kepada daerah untuk mengelola anggaran itu, jangan ditarik ke sana, gitu loh, supaya nanti kita sementara diberikan penekanan harus COVID-nya sebegini, harus turun, sementara anggarannya diambil pusat, gimana caranya, kan begitu Pak, ya kan gitu, ini kan ya artinya mungkin kalau Pak Wakil mau disuruh milih, enggak apa-apa repot, tapi jangan dikasih pusing. Iya, betul, yang begitu Pak. Repot itu nyusun lagi kegiatan apa lagi yang kemudian yang mana lagi yang mau disisihkan untuk pusat, yang mana pusat nggak mau tahu, pokoknya sekian %, kirim ke pusat. Tidak repot kita Pak, pusing yang mana lagi bikinnya, ambil anggaran dari mana, bikin pusing kita kalau sudah janji masyarakat di daerah salah, besok tahun depan ini saya anggarkan untuk, ternyata tahun berikutnya kita janjikan tidak ada Pak, kemudian apa, uangnya dari mana Pak?
Nah, ini yang repot. Padahal itu juga untuk, nah, saya berharap, saya pernah diwawancara, saya bilang, tolong pemerintah pusat, tolong dipercayakanlah sepenuhnya kepada daerah. Percaya daerah, percaya bupati loh. Bupati itu bupati pilihan itu. Masa tidak dipercaya? Untuk pengelolaan anggaran ini. Memang juga ada Pak Dirman, ada juga, kan tidak semua daerah. Ada yang memang daerah itu yang bandel tidak mau. Tapi kan kalau untuk kepentingan orang banyak ngapain? Berikanlah bahwa begini ada 40% silahkan dialokasikan untuk kesehatan, untuk COVID. Tapi yang mengelola itu daerah, bukan pusat, Pak. Ya. Pusatnya diambil duitnya sebagian, baru kita disuruh lagi untuk mengalokasikan untuk gimana caranya nih. Nah, Dan jadi duit kita repot. itu harus diurus lagi, berbelit-belit lagi Karena baru bisa seperti kembali begitu, lagi. Pak. Jadi gitulah. Jadi itu kita harus maklum seperti itu, Pak. Jadi begitulah. Begitu yang dialami oleh pemerintah setempat. Kan kita juga banyak nih, banyak mau dibantu nih. Hmm. Kan begitu, Pak. Jadi sepertinya pemerintah pusat ini tidak mempercaya, kurang mempercaya pemerintah daerahnya, sehingga begitulah ambil ke sana. Terus kita juga Tapi tidak tahu penggunanya juga. kalau kita berpikiran positif, Pak Wakil, ya kita katakanlah bahwa kan tidak ada yang pengalaman menghadapi pandemi. Ya, Ya, itu nah. jadi pemerintah pusat juga mungkin karena pusing dan repot juga akhirnya dibikin repot juga ke bawah. Jadi seperti itu Pak Aden. Jadi political union seperti itu. Jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka harus ikut ke sana. Saya Betul. katakan coba kalau imbasnya kita tidak ikuti mereka. Ya. Konsekuensinya kan anggaran tidak turun Pak. Percuma juga kan. Iya, iya. Tidak diturunkan Pak. Kementerian Keuangan membackup, memblok itu anggaran ke Pak. Jadi kita mau apa? Sedangkan anggarannya kan turun setiap bulan. Kalau tidak turun Pak, kita tidak taat dengan pemerintah pusat, dengan political will-nya yang ada, susah Pak kita. Daerah itu ya sudah terima aja. Nerimo aja apa ya. Pokoknya kita berbuat ya apa ada itu aja Pak. Jadi tidak maksimal kegiatan-kegiatan itu. Seperti Mungkin itu, Pak. bagi pemerintah yang dibilang sudah berjalan beberapa tahun ya mungkin tidak masalah, tapi kalau misalnya pemerintahan, boleh kita bilang pemerintahan baru seperti di Pangkep kan, kita mendampingi Pak Bupati sekarang kan baru beberapa bulan jalan tiba-tiba kena pandemi Ya, ini kan jadi Pak. itulah, itu yang akan kami sampaikan supaya masyarakat tahu bahwa seperti ini loh kebijakan pemerintah. Kenapa kita tidak bisa merealisasikan janjinya dulu kita ini yang kita janjikan karena seperti ini. Karena semuanya harus kita fokus di COVID, penanganan kesehatan dan penanganan ekonomi seperti. Jadi untuk kegiatan infrastruktur maaf saja dulu kita tidak, untuk bantuan-bantuan itu semuanya kita harus fokus ke sana. Bagaimana pemulihan ekonominya, bagaimana supaya kesehatan ini bisa kita tangani sehingga COVID ini bisa segera pulang ke kampungnya di sana di Wuhan sana di Cina. Dan jangan kembali lagi. Ini kan tadi ini kan berbagai prediksi ahli ini bahwa kemungkinan Desember nanti ini Pak Wakil, kemungkinan kita akan mengalami lagi serangan gelombang ketiga, tapi kita semua berharap, kita berdoa mudah-mudahan prediksi itu tidak terjadi. Tapi kalau toh itu terjadi, ya ya kita harus antisipasi kemungkinan terburuknya. Mungkin ada apa yang sudah kita siapkan di Pangkep untuk mengantisipasi bila mana prediksi itu benar-benar terjadi di Desember nanti. Ya, jadi prediksi itu boleh saja terjadi. Makanya saya dari awal saya katakan bahwa kita jangan lalai, jangan lengah, jangan jemawa dengan kondisi yang tetap kita justru lebih memperketat ini prokes. Edukasinya terus, vaksinasinya terus kan, ya. Walaupun itu sudah melandai, masih kita tingkat persentasenya, kita terus mencari bagaimana supaya pengadaan vaksin, karena mumpung masyarakat ini lagi semangatnya nih, ya. Jangan sampai nanti sudah tidak ada corona, jangan vaksin. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sama dengan kita harus memang antisipasinya harus kita berobat sebelum sakit gitu loh. Itu namanya. Karena terus terang saja orang yang sudah diimun, orang yang sudah divaksinasi, imunnya itu lebih kuat dibanding dengan orang yang tidak divaksin gitu. Itu menurut tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya saja pernah menjadi penderita, tapi karena imun saya pernah divaksin sehingga itu tidak parah gitu. Masih bisa kita imun kita masih bisa menjaga semuanya itu, tidak mengakibatkan hal-hal yang fatal. Jadi seperti itu. Jadi prediksi itu kemungkinan benar Pak, tapi kita berharap
sama dengan harapan kita semua, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ini. Biarlah kalau terjadi di Cina sana, biarlah cuma di sana aja kalau mau di sana rumahnya di sana. Tapi kita berharap di dunia ini tidak ada lagi. Dan kalau prediksi itu ada, karena kemungkinan ya karena ini kan menjelang musim musim hujan lagi Pak. Karena biasanya seperti itu. Ada kita kadang kalau ya biasanya koronet kalau musim-musim dingin itu biasa dia lebih ada. Ya, Tapi saya juga tidak terlalu percaya dengan itu. Mitos itu tidak percaya. Yang penting masyarakat bagaimana itu menerapkan protokol kesehatan. Menjaga itu aja. Selalu menjaga itu. Saya yakin dan percaya bahwa dengan menjaga itu saja, yakin itu semua akan kita bisa selesaikan. Corona ini akan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi gelombang ketiga yang prediksi dari para para ahli yang ahli COVID itu. Mudah-mudahan eh, tidak terjadi Pak iya, Dirman seperti itu. siap, Ya. siap, ya, ya. Tapi Pak Saban ini kan kalau boleh kami katakan ini anugerah besar untuk Pangkep ini Pak Saban Samana. Jarang ini orang seperti Bapak ini di periode kedua mendampingi dua dua Iya, bupati yang berbeda itu. Dua iya. bupati. Mungkin apalagi sekarang ini bupatinya Pangkep ini mungkin bupati termuda di Sulawesi Selatan sekarang ini Pak. Pak. Ya, siap. Bagaimana Pak Saban Samana ini sebagai pamong senior mendampingi bupati yang begitu muda itu apa 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 rasanya supaya bisa kayak saya bisa seiring sejalan begitu Pak Aban. Ya. Mungkin memang kalau anak muda itu labilitasnya kan ada. Ya, labilitasnya ada. Saya mungkin mendampingi pihak ini, saya dianggap oleh orang tuanya. Jadi kapan dia labil, saya masuk ke situ. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lihat saja jalan, kan tentu biar bagaimana namanya kapasitas bupati kan seperti itu. Saya berbeda 30 tahun Pak Dirman. Betul-betul kayak Jadi orang ya, tua. jadi saya menganggap dia cucu saya, bukan Hmm. anak, malah Oh cucu. bukan malah anak, malah Ya, cucu ya. iya, iya malah cucu, malah cucu. Sudah ada, sudah ada, sudah ada, malah ada cucu saya. Itu sudah anak saya itu umur 30 tahun. Jadi saya menganggap dia cucu saya ini, Pak Yusran ini, walaupun dia muda, tapi itulah. Saya bilang, Abe, mungkin Hmm. dengan posisi sekarang yang anak muda kan seperti itu. Umur 29 tahun ini kan lagi anunya, lagi enjoy-enjoynya ini ada. Jadi labilitas pasti ada. Apalagi menghadapi masyarakat yang begitu banyak macam persoalan. Mungkin ya dengan pengalaman saya kemarin sampai 2 periode ini banyak masalah yang itu kalau kita tidak bisa tangani dengan sabar Pak, yakin yakin itu akan. Tapi kalau kita tangani dengan sabar, tapi menghadapi masyarakat ini harus dengan sabar Pak. Tidak boleh dengan emosi Pak Dirman. Saya lakukan seperti itu. Nah, memang wakil bupati itu kenapa lonjong dia punya tanda jabatan Pak Dirman? Itu lambang kesabaran Pak. Dia tidak bulat telur. Ya, dia Oh Pak tidak bulat. Wakil, Iya, lambangnya wakil memang beda dengan bupati. iya Bupati Pak. kalau bupati itu bulat telur penuh. Kalau wakil bupati itu bulatnya bulat telur, jadi agak lonjong, agak lonjong. Seperti itu. Jadi itu tanda kesabaran Pak. Jadi Iya iya kapan iya. kalau Iya. menghadapi namanya bupati, mungkin ada kebijakan yang tidak, ya. Saya sudah Hmm. pengalaman menghadapi namanya bupati periode pertama. Hmm. Saya dengan bekal itu, Hmm. saya bisa menjalani. Kalau ada orang mungkin di perjalanan, tengah perjalanan sudah ada loh, sudah ya. Ya, ini kan beda dengan Pak Dirman, beda dengan kalau jabatan bupati kita sama dengan bupati yang dulu, ya. Tidak ada masalah. Tapi ini kan walaupun dia berkualitas, karakternya beda Pak. Pasti karakter. Pak Samsudin punya karakter lain. Pak Yusran punya karakter lain. Apalagi dia seorang anak muda di tahun yang begitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini harus juga menghadapinya juga harus beda. Ya gitu. Seperti beda Pak. Beda. Luar Beda harus beda biasa. Pak. Tidak boleh tidak. Walaupun ya, Hmm. karena kita dalam satu keluarga Pak Dirman. Tapi kita dengan keluarga pasti ada karakternya beda. Pasti tidak sama semuanya. Kita bersaudara tidak sama. Nah, menghadapi seorang Pak Yusran ini juga harus beda menghadapinya. Cuma kan begitulah namanya anak muda. Tapi saya selalu melakukan apa? Uh, beliau selalu koordinasi. Saya kalau dia namanya juga anak-anak buah, saya kalau saya berinisiatif untuk menyampaikan bahwa seperti ini bagusnya seperti ini. Dan beliau menerima dengan itu semua. Ya, mungkin ada kebijakan-kebijakan lain tidak, tapi itu merupakan ya namanya juga hak prerogatif bupati.
Pak Dirman. Saya Pak Dirman, tapi ada resep saya. Saya pernah ditanya oleh salah satu teman di salah satu wali kota yang ada di Sulawesi Selatan. Memang berhasil Pak dari satu sisi. Tapi saya bilang kita tidak berhasil dari sisi yang lain. Apa itu? Bupati ini dia punya saudara. Hmm. Bupati dengan bupati itu adalah satu kamar. Dia suami istri. Saya ibaratkan begitu Pak. Tapi kapan kita tidak sejalan dengan wakil bupati, berarti Anda tidak berhasil. Anda ibarat pemain bola melakukan soloran, menyelesaikan sendiri persoalan. Itu tidak seperti itu. Dari sisi lain Anda berhasil sendiri. Seperti itu Pak. Jadi saya itu selama mendampingi Pak Samsudin, ada dua hal yang saya sampaikan. Apa yang kau tidak lakukan? Saya tidak mencampuri namanya mutasi, saya tidak mencampuri namanya proyek. Aman kita. Sebab itulah yang salah satu pemicu. Iya Pak. Ya kan itu dua sumber utama biasa yang bikin kesalahpahaman itu Pak. Maaf ya. Maaf ya. Karena kadang itu yang salah. Bukan ada ya Pak, ada. Tapi yang selalu menjadi pemicu itu adalah proyek dan mutasi. Itu yang saya tidak masuk di situ. Ya. Karena itu merupakan hak prerogatif namanya bupati. Terserah saja. Ya. Kalau bupatinya ngerti, sudah. Kalau tidak, ya sudahlah, kita sabar saja. Makanya saya bilang sekali lagi, lambang jabatan itu bukan hanya sekedar simbol, tapi ada memang simbol yang kita tidak tahu. Yeah. Lonjong dia itu adalah lambang. Kesabarannya harus tinggi Pak. Seperti itu. Kata orang biasanya orang sabar itu justru banyak rezeki. Mungkin karena bersabar ya Pak Bupati, akhirnya ada para sebabuana bilang kasih Pak Wakil ini yang tentukan ini, kasih Pak Wakil ini, kan biasa begitu Pak. Alhamdulillah, itulah. Saya ini yang saya jaga. Saya satu yang harus saya jaga. Yeah. Saya tidak mau nanti di akhir jabatan komunikasi itu saya tidak apa. Saya lebih baik menghindar Pak daripada harus kontrol dengan pimpinan saya. Walaupun itu nyata, itu anak saya atau cucu saya Pak. Karena kita hargai jabatan, tanda jabatannya ini, dia harus bupati. Walaupun saya lebih tua dari Pak Yusran. Itu yang harus saya jaga Pak Dirman. Dan mudah-mudahan ya doakan saya mudah-mudahan dipangkap ini ya langgar-langgar saja lah. Karena salah satu pasangan yang paling langgar kan tidak pernah kita dengar-dengar. Apalah ya, kalau Pak Dirman kan orang sini ya. Orang sini paling bagaimana dengan itu bagaimana. Pasti kita tahu. Pasti banyak kalau kita pasti tahu begini. Betul, saya punya betul. Kekurangan Pak Dirman. Yeah. Saya punya banyak kekurangan saya. Banyak. Tapi itu kenapa masyarakat masih memilih saya jadi wakil bupati kan itu. Ya, berarti itulah yang salah satu membuat mungkin itu yang membuat Pak Wakil kayak awet muda terus kayak dulu. Seingat saya 10 tahun lalu sudah seperti ini, sekarang masih begini, masih awet muda betul. Manusia. Kalau kapan ada manusia yang tidak punya susah itu bukan manusia. Dia palingan mungkin nabi atau apa. Nabi saja ada susahnya. Ya toh, menghadapi gelombang itu ada nabi. Rasul juga pasti ada gelombang. Seperti itulah. Kita ikut saja. Kita ikut arus Pak. Ya, kemana arus mengalir itu kita ikut. Jangan dilawan Pak. Sebab kalau dilawan, bahaya kita pasti akan tabrakan dia. Seperti itulah yang kiat-kiat saya Pak selama menjadi wakil bupati, menghadapi Pak Samsudin, menghadapi Pak Yusran yang baru ini. Seperti itulah yang kita mau harus menyelesaikan. Ini kan sudah 20 bulan lebih ya Pak Saban. Pak Saban mendampingi bupati termuda. Selama 20 bulan ini Pak Saban banyak memposisikan diri sebagai rem atau sebagai gas. Itu kan di pemerintahan itu kan harus rem, antara rem dengan gas harus seimbang. Saya beriringan. Saya beriringan dengan beliau. Rem kadang jadi gas. Sudah ada pembagian tugas Pak. Sudah. Yeah. Jadi kalau Pak Bupatinya ke kiri, saya ke kanan. Kalau Pak Bupatinya ke atas, saya ke... Jadi begitu, saling mengisi. Supaya semuanya bisa gitu. Ya. Ini beliau tidak ada di daerah, saya ngisi semua. Semua itu. Saya harus mengakomodir semua. Dan saya upayakan untuk menghadiri supaya masyarakat tidak kecewa kalau ada kegiatan saya seperti itu. Dengan kondisi seperti ini, biasakan beliau ke luar kota. Saya harus menghandle Pak. Saya harus tidak boleh meninggalkan tempat sama pimpinan tidak ada di daerah. Seperti itu Pak. Karena ini Pak sekali lagi Pak Dirman, kita ini kan lintasan nih. Kemungkinan ada muspida provinsi, ada pejabat pusat, ada pun lewat sini terus ada apa-apa, ada pejabatnya kan kecil. Kalau saya ada kan langsung kita handle, langsung kita antisipasi ada siapa apa yang
Biasa kan minta tolong apa, kita tidak. Seperti itu Pak Dirman. Jadi itulah yang saya lakukan selama ini. Saya berusaha supaya saya tidak meninggalkan tempat kalau lagi pimpinan berada di luar kota. Seperti itu. Makanya kan disebut pasangan kepala daerah, Pak Saban. Jadi betul-betul saling melengkapi itu. Iya, tapi sudah 1 jam ini kita berbincang tak terasa Pak Saban. Ada Alhamdulillah apa-apa Pak, meskipun lebih lama lebih bagus. Kapan lagi kita mau ketemu? ya meskipun tadi sempat kita kehilangan kontak, kehilangan jaringan ya. Itu hanya beberapa menit tadi kita kehilangan kontak, kita sudah pusing kayak apa di studio. Saya bayangkan kemarin waktu Pak Wakil Bupati kehilangan kontak 3 hari di pulau. Bagaimana itu? Ayo, eh, memang itulah. Kita kehidupan di pulau itu ya, karena memang soal jaringan yang tidak ada, kan begitu Pak. Yang itu yang selalu kami komunikasikan Pak. Saya kalau ke pulau itu bukan hanya jalan-jalan saja, tapi memang menyerap aspirasi Pak. Aspirasi itu banyak harus kita. Karena berbicara pulau itu Pak, tidak banyak eh, kebutuhannya masyarakat sebenarnya seperti di daratan Pak. Di sana palingnya kebutuhan air bersih, listrik, transportasi, kan begitu Pak. Air bersih kan begitu. Itu yang komunikasi. Itu ada kalau itu sudah dipenuhi Pak, yakin itu sudah termasuk luar biasa sekali Pak. Nah ini yang kami perjuangkan terus Iya, Pak iya, Dirman. iya, Saya ke pulau terus itu. Tidak bosan-bosan saya. iya. Kalaupun tidak ada, saya datang lagi di sana. Kira-kira apa lagi yang kebutuhan-kebutuhan kesehatan, apa sekolah, pendidikan semua Pak. Mereka semua sangat membutuhkan dengan itu. Dan kepada saya keseringan saya ke pulau itu ya. Kalau di daratan kan hampir setiap saat Pak. Kalau di pulau ini kita harus punya waktu yang bagus, timing yang bagus, kira-kira waktu kapan teduhnya, kapan bagusnya kita melaut, kapan seperti itu Pak. Jadi harus memang perencanaan yang bagus sehingga kita bisa lalui semuanya. Seperti itu Pak. Ya. Sudah di penghujung acara ini Pak Saban. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Saban mungkin ke masyarakat Pangkep pada khususnya dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mungkin mungkin juga mau menyampaikan pesan-pesan dari Pak Bupati untuk masyarakat Pangkep dan masyarakat Sulawesi Selatan. Silakan Pak Saban. Ya, melalui tempat ini, melalui Tribun Timur, saya berharap seluruh masyarakat di mana saja berada, apakah di Pangkep atau di seluruh Sulawesi Selatan ini, saya berharap mari kita memberikan support, ya, support dan tolong sekiranya dalam pemerintahan mungkin ada yang kurang, kan kewajiban kita. Tidak hanya karena kita ada di Pangkep, selaku warga Pangkep yang ada di rantau sana, tolong berikan masukan kepada kita. Karena sungguh sangat bijak sebenarnya. Karena kami ini selaku manusia tidak mungkin bisa melihat kekurangan. Yang bisa melihat kekurangan kita adalah orang lain. Nah, saya berharap masyarakat yang ada di Pangkep yang jauh di sana, nah itu supaya memberikan mungkin masukan, memberikan kalaupun kritikan tidak apa-apa karena itu merupakan koreksi. Kritikan itu bukan berarti mencela, bukan, tapi itu namanya koreksi. Mungkin ada hal-hal yang tidak kami ketahui, ya masyarakat Pangkep yang di luar sana mengetahui kita gitu. Jadi kita ada komunikasi dua arah supaya balancing, supaya kita bisa nanti ya kalau saya lari ke kiri miring-miring, Pak Bupati miring-miring juga sedikit, tolong diluruskan seperti itu. Tolong di apa dinormalkan supaya nanti pemerintahan, karena saya tidak bisa berbuat apa-apa Pak Dirman kalau cuma saya yang bekerja dengan Pak Bupati. Yakin dan percaya siapapun dia, guru besar apapun, kalau mereka hanya berdua bekerja, itu yakin itu daerah tidak akan maju. Seperti itu. Dan memang sangat kita berharap partisipasi seluruh masyarakat, tidak hanya yang partisipasi untuk di Pangkep, tapi juga di luar Pangkep yang merantau di sana, setidaknya sekali-sekala memberikan masukan, memberikan mungkin semangat untuk kita semua membangun daerah walaupun tidak berada di daerah orang lain. Seperti itu Pak Dirman. Ya. Tapi satu lagi Pak Wakil, karena kita ini menjelang hari ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-352, kami juga berharap ini juga sesuai dengan permintaan panitia hari ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-352, Pak Saban Samana mewakili pemerintah Kabupaten Pangkep mengucapkan selamat Hari ulang tahun Sulawesi Selatan ke-352. Ya kira-kira apa pesan-pesan dan ucapan selamat dari Pak Saban Samana ini atas nama pemerintah Kabupaten Pangkep. Ya, Tabe silakan.
Ya, terima kasih Pak Diman. Saya tentu atas nama pemerintah Kabupaten Pati mewakili seluruh masyarakat sampaikan dirgahayu untuk Sulawesi Selatan yang ke-302. Mudah-mudahan dengan bulan tahun ini Sulawesi Selatan semakin jaya, semakin bisa lebih berkembang, bisa ya selama ini kan Sulawesi Selatan ini sangat menjadi menjadi pusat pertumbuhan, menjadi salah satu provinsi yang mendukung pelaksanaan pembangunan secara nasional. Saya berharap ini terus kita pertahankan, tentu dengan berkolaborasi dengan daerah-daerah yang ada di 24 kabupaten kota yang ada di selatan. Karena seperti juga saya katakan, Sulawesi Selatan tidak akan ada, tidak akan maju kalau tidak melibatkan namanya, tidak pemerintah kabupaten kota, 24 kabupaten kota tidak terlibat, Pak. Ya, mudah-mudahan sukses ya. Mudah-mudahan kita doakan Sulawesi Selatan dapat seperti lebih maju lagi ya di bawah kepemimpinan Bapak Andi Sudirman Sulaiman ya, menakodai Sulawesi Selatan. Ya, barangkali itu. Terima kasih Ya, Pak. siap. Begitu juga Jadi, Tribun. siap. Kolaborasi untuk lebih maju di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan Haji Andi Sudirman Sulaiman yang notabene juga masih sangat muda, Pak Saban. Iya, itu. Oke. Biasa. Ya. Ya. Terima kasih banyak, Pak Saban. Saya mewakili teman-teman dari Pak Tribun Dirman. Timur, Ya. Pak. Sama dengan Pak Salam yang Tribun Timur. Kapan kita jalan-jalan sana lagi ya, Pak? Bah, siap, Pak. Nanti kita Sampai ngopi-ngopi di Pangkep, ya. Pak Saban. Kota Pak Badaudin saja ya. Ya, siap. Segera. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian perbincangan kita dalam podcast series 352 Sulawesi Selatan, seri keempat, melawan Corona dari Kota Bandung. Dan kita akan berjumpa kembali dalam podcast series di 352 Sulawesi Selatan, seri kelima dengan Bupati Endrekang Haji Muslimin Bando. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.